Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Anak-anak yang terkasih, pada hari ini Pak Petrus akan mengajak kalian untuk belajar mengenai masa pubertas. Nah, anak-anakku yang terkasih, kenapa materi masa pubertas ini diberikan di kelas 6? Nah, kalian perlu ketahui ya, bahwa sekarang kalian eh, akan mengalami masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju ke masa remaja. Nah, akan banyak sekali perubahan pertumbuhan pada tubuh kalian. Oleh karena itu, Pak Petrus perlu memberikan pengetahuan kepada kalian supaya kalian ketika mengalami pertumbuhan, perubahan pada tubuh kalian, kalian sudah tahu, tidak bertanya-tanya, ataupun kalian tidak mempunyai pikiran yang lain-lain. Ya, oleh karena itu, pada pembelajaran ini, Pak Petrus ingin mengajak kalian yang pertama hanya harus berpikir secara positif ketika menerima materi-materi yang berkaitan dengan masa pubertas. Nah, apa itu masa pubertas? Kemudian apa saja yang akan kita pelajari mengenai pertumbuhan kalian selama masa pubertas? Kita akan bahas satu persatu, ya. Anak-anakku yang terkasih, masa pubertas itu terjadi kepada semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, ya. Nah, masa pubertas itu apa sih? Masa pubertas itu adalah masa di mana seseorang atau individu itu mencapai kedewasaannya secara biologis, yaitu ditandai dengan berfungsinya organ reproduksi, atau masa yang memiliki tanda secara biologis bahwa individu tersebut telah memasuki usia remaja. Pubertas itu dari bahasa Latin ya anak-anak ya, yang berarti kedewasaan. Kemudian pertumbuhan pada anak perempuan terjadi pada usia 10 tahun, sedangkan anak laki-laki terjadi pada usia 12 tahun. Jadi pertumbuhan lebih cepat dialami oleh anak-anak perempuan dibandingkan anak laki-laki. Untuk pada masa ini seluruh badan kalian akan mengalami pertumbuhan anak-anak, dari tulang, kemudian otot, jantung, kemudian perut, kepala, alat kelamin, dan bagian tubuh lain yang banyak mengalami perubahan. Kemudian pertumbuhan pada laki-laki. Pak Petrus akan menjelaskan terlebih dahulu pertumbuhan yang dialami oleh anak laki-laki. Nah, masa puber pada anak laki-laki ditandai dengan berubahnya suara menjadi lebih berat ya. Misalnya sekarang berbeda ketika kalian masih kelas 3 atau kelas 2. Sekarang suaranya lebih berat ya. Suaranya timbulnya lebih ngebas gitu ya. Itu yang dialami oleh anak-anak laki-laki. Kemudian dada tampak bidang, kemudian mulai tumbuh jakun. Nih di sini ya, jakun. Tumbuh kumis atau tumbuh rambut pada ketiak dan organ kemaluan. Nah, itu yang akan
kalian alami sebagai anak laki-laki. Tidak perlu bingung ya nanti ketika kalian tiba-tiba ada kumisnya misalnya, kayak Pak Petrus misalnya. Kenapa seperti ini? Aku malu. Kenapa seperti bapak-bapak atau orang tua? Nah, kalian tidak perlu khawatir karena memang itu sudah wajar sebagai remaja di masa pubertas kalian akan mengalami hal tersebut. Nah, perubahan ini disebut perubahan sekunder. Ya, yang terlihat itu disebut perubahan sekunder. Kemudian sedangkan perubahan primer adalah mulai diproduksinya sel sperma. Nanti jika kalian anak laki-laki sudah mengalami masa pubertas, sudah masuk ke tahap menuju ke remaja, maka akan mulai diproduksinya sel sperma. Itu untuk anak laki-laki. Nah, sekarang perubahan atau pertumbuhan yang terjadi pada anak perempuan. Apa saja ya? Kita lihat. Masa pubertas pada anak perempuan ditandai dengan adanya perubahan sekunder seperti pinggul melebar, dada semakin membesar, tumbuh bulu pada ketiak, dan organ kemaluan. Itu secara sekunder. Sedangkan perubahan primer pada perempuan adalah mulai diproduksinya sel telur atau ovum, yaitu sel kelamin betina, yang ditandai dengan adanya datang bulan atau menstruasi. Itu untuk anak perempuan. Jadi kalian tidak perlu bingung ya kalau anak perempuan mengalami masa menstruasi, datang bulan, itu kalian bisa memberitahu orang tua kalian, mama kalian, dan bertanya seputar perubahan tersebut. Nah, anak-anak, tidak semua anak laki-laki dan perempuan itu mengalami perubahan sekunder, ya. Contohnya, ada anak laki-laki yang tidak tumbuh jakunnya atau tidak tumbuh kumisnya. Ya, jadi tidak semuanya anak laki-laki atau perempuan itu mengalami perubahan secara sekunder. Ada juga perempuan juga yang tidak mengalami atau tidak melebar pinggulnya, itu juga ada. Oke. Kemudian karena pada masa puber ini kalian mengalami banyak sekali pertumbuhan atau perubahan pada badan kalian, maka kalian harus selalu menjaga kebersihan. Supaya apa? Supaya terlihat bersih dan kalian tetap menjadi orang yang sehat ya tentunya. Nah, contohnya apa sih perubahan atau pertumbuhan itu berpengaruh dengan diri kalian? Contohnya misalnya ketika kalian menuju ke masa remaja, kelenjar keringat itu akan meningkat. Produksi kelenjar keringat akan meningkat sehingga akan menimbulkan bau keringat pada ketiak kalian. Maka kalian harus rajin mandi atau menggunakan parfum atau minyak wangi supaya tidak mengganggu kalian maupun teman atau orang-orang di sekitar kalian. Kemudian selain secara fisik, masa puber juga ditandai dengan perubahan emosi. Contohnya apa? Tidak stabil, mudah marah, mudah tersinggung. Ya, terkadang seperti itu. Dan itu pun juga tidak terjadi pada semua orang. Nah, dengan adanya perubahan selain fisik ya, tadi emosional, makanya kalian harus siap menghadapi masa pubertas ini. Nah,
Apa yang harus kalian lakukan dalam menghadapi masa pubertas ini? Coba kalian pikirkan. Kira-kira apa yang harus kalian lakukan dalam menghadapi masa pubertas kalian ini? Nah, yang pertama, tentunya kalian tidak harus malu untuk bertanya, baik kepada bapak ibu guru ataupun kepada papa mama kalian, tentunya tentang perubahan yang terjadi pada diri kalian. Ya, kalian bertanya supaya kamu jelas, supaya kamu paham, oh ternyata memang kita harus mengalami hal seperti ini, ya. Kemudian yang kedua, harus berpikir positif seperti yang Pak Petrus awal tadi sampaikan. Ketika kita berpikir positif, maka pengetahuan-pengetahuan yang kalian terima akan menjadi informasi yang bermanfaat bagi kalian, bukan malah menjadi bahan ejekan atau bahan untuk lelucon, ya, ketika membahas tentang perubahan-perubahan pada diri kalian. Kemudian apalagi, yaitu banyak membaca buku pengetahuan. Tentunya buku pengetahuan mengenai masa pubertas atau pertumbuhan pada anak laki-laki maupun anak perempuan. Kemudian kalian juga harus menjaga kebersihan diri, ya, mandi, kemudian keramas, kemudian sering mengganti pakaian. Jangan sampai kalian memakai kaos atau celana berulang-ulang, ya. Kalian harus menjaga kebersihan kalian. Dan kalian harus memilih teman pergaulan yang baik. Itu yang terpenting, supaya apa yang kalian dapatkan itu tidak membawa kalian ke dalam hal-hal yang negatif. Ingat, ketika kalian berada di lingkungan yang baik, maka kalian pun juga akan menjadi anak-anak atau pribadi-pribadi yang baik tentunya. Terima kasih anak-anak. Semoga penjelasan Pak Petrus ini akan memberikan pengetahuan dan wawasan kalian mengenai masa pubertas. Terima kasih, selamat belajar, Tuhan memberkati.